Halo rekan-rekan, apa kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Dan di video kali ini kita nggak bahas update untuk perkembangan ayam kampung dulu rekan-rekan ya. Ini sekedar sharing dan cerita saja rekan-rekan. Sambil ditonton video ayam kampung yang kami ternakan di CV Mulia Amerta ya rekan-rekan. Jadi begini rekan. Jadi saya punya rekan peternak ayam yang dia beternak ayam kampung juga. Dia beternak ayam kampung KUB. Itu di sebuah desa yang ada di Lampung juga ya. Pokoknya kita samarkan nama desanya. Nah, jadi dia ini beternak ayam kampung, cuma kan ayam kampung itu sekarang kalau yang bisa breeding ya itu kita bisa pilih warna bulu ya teman-teman ya. Pilih warna bulu, warna kakinya gitu kan. Karena kan restoran itu cenderung sekarang lebih memilih yang dagingnya bersih kan. Jadi warnanya putih. Nah, seperti yang gambar ini kan ya. Nah, ini kan KUB ini kan. Memang warnanya putih tuh. Nah, seperti itu. Jadi ketika dia beternak masih ayamnya kondisinya masih kecil. Masih diusir ya katakannya ya. Itu ada tetangganya datang lalu bertanya tapi kalau dari cerita yang saya tangkap itu bertanya dan juga seperti menyimpulkan sendiri asumsi sendiri ya rekan-rekan ya. Asumsi dari tetangganya itu kok wah ini ayam broiler ya. Jadi kan peran saya menjawab kalau oh bukan, ini ayam kampung ya. Kok bisa putih ya? Kan? Jadi terkadang ini kayak sedikit menggelitik ya rekan-rekan. Jadi ada yang saya pikirkan kalau seperti itu kan lucu ya rekan-rekan. Lalu juga dia juga pernah bercerita dia pernah pelihara ayam yang seperti ini rekan-rekan. Nah ini kan ini warnanya agak kemerahan rekan-rekan. Padahal ini ayam kampung rekan-rekan. Jadi katanya yang petelur ya. Nah, begitu aja kan. Jadi warga desa itu masih belum bisa mencari informasi yang valid ya rekan-rekan ya. Jadi penekanannya itu bahwa asumsi yang mereka tangkap bahwa itu ayam broiler atau ayam ras petelur itu terlarang untuk dipelihara begitu ya. Padahal jelasnya ayam kampung. Ini seperti yang ditampilkan di gambar rekan-rekan. Nah, ayam-ayam yang warnanya kecoklatan seperti ini mereka cap bahwa ini adalah ayam ras petelur begitu. Lalu untuk ayam yang putih seperti tadi itu mereka cap itu ayam broiler gitu. Sedangkan kalau yang memang mengerti seluk-beluk ayam kampung ya, itu dia sudah paham bahwa ayam kampung itu warnanya bervariasi. Sedangkan ayam kampung saat sekarang ini ya, di zaman sekarang ini itu bisa dimodifikasi ya kan. Jadi maksudnya dalam artian untuk modifikasinya dalam bentuk bulu yang nanti pengaruh ke kebersihan karkas ya. Kan kalau bulunya hitam polos itu karkasnya agak cenderung gelap rekan-rekan ya. Tapi tidak semua rekan-rekan ya. Tapi rata-rata itu gelap. Itu yang selama ini dikeluhkan oleh langganan rumah makan kami gitu kan rekan-rekan ya, sesuai pengalaman kami rekan-rekan. Jadi kita harus bisa modifikasi untuk warna bulu dari ayam tersebut. Bisa dimodifikasi ke warna putih atau jali ya, atau coklat seperti itu ya, atau coklat yang kekuningan gitu bisa. Jadi maksud saya begini, ini menyikapi yang dialami rekan saya ya, di sebuah desa tempat dia tinggal. Itu kan mayoritas mereka itu kan sebenarnya pasti sudah mengenal namanya WhatsApp, ya, YouTube, lalu berbagai macam aplikasi atau platform lainnya gitu ya. Bahkan TikTok juga pasti mengerti lah mereka ya. Jadi seharusnya malah justru handphone atau internet yang mereka gunakan atau fasilitas aplikasi-aplikasi yang mereka gunakan saat ini itu mempermudah mereka untuk mencari informasi yang lebih valid ketimbang membuat asumsi yang negatif begitu kan, dan akhirnya cerita kiri kanan akhirnya kasihan kan gitu yang
tadinya dia beternak secara mandiri, modalnya mandiri, akhirnya dengan adanya stigma negatif yang seperti itu membuat justru malah perkembangan di desa itu yang tidak maju ya kan. Terus terang saya bukan membela rekan saya tersebut ya, tapi saya berpikir jangan-jangan keseharian mereka menggunakan media sosial atau handphone ya, itu hanya seputar ya yang biasa-biasa saja, atau malah justru malah nggak mendapatkan edukasi ya kan. Jadi kayak hanya WhatsApp, nah kiri kanan atau teman-teman gosip-gosip, nah seperti itu, lalu nonton konten-konten yang nggak positif menurut saya gitu ya, atau malah menonton konten-konten yang memecah belah atau yang ya nggak ada manfaatnya gitu ya. Lebih baik malah tonton dan subscribe channelnya Larven gitu ya kan ya, nggak bercanda kan. Jadi lebih baik kan cari konten yang justru kita penasaran nih, wah ini kok ayam putih ya, emang ada ayam kampung warna putih, nah kita cari sekarang loh, kita bisa cari di pencarian Google gitu ya, contohnya kita yang umum digunakan Google, itu sudah muncul ringkasan AI di situ. Itu sangat memudahkan sekali kita untuk mendapatkan informasi dan mencari informasi ya kan. Jadi sebenarnya daripada untuk gosip-gosip atau untuk mencari-cari konten-konten negatif atau konten-konten porno lah ya, lebih baik kan cari informasi yang positif atau perkembangan informasi, perkembangan ilmu-ilmu seputar dunia peternakan. Apalagi saya rasa kalau di pedesaan itu mayoritas bertani ya nantinya. Ini hanya pandangan saya gitu ya. Jadi kalau mayoritas bertani, lalu bertani ya mungkin ya nggak harus padi ya, mungkin sayur juga ya begitu ya. Padi sayur itu kan bisa dikerjakan pagi ya tangannya ya, atau mungkin sampai sore lah ya. Nah tapi setelah pulang sore, contoh lah bertani padi, nggak mungkin mau nyemprot padi atau ngontrol hama, ngontrol gulma itu tengah malam gitu ya kan. Pasti kalau sudah sore, udah cahayanya sudah nggak terjangkau pandangan mata, pasti akan pulang ke rumah gitu kan. Jadi kan alangkah baiknya menurut saya, apalagi di pedesaan kan, itu lahan masih luas umumnya, walaupun ada beberapa yang keterbatasan lahan gitu ya, tapi mayoritas lahan itu masih luas. Nah jadi sebaiknya, alangkah baiknya kan padi atau sayur-sayuran yang mereka tanam untuk pendapatan yang utama ya, pendapatan pokok ya. Lalu untuk peternak ayam itu bisa disisipkan kan, ya misal skalanya nggak terlalu besar ya, skala kecil ya, contoh pelihara indukan 5 jantannya 1 gitu ya, setidaknya bisa mencukupi kebutuhan harian di telur ayamnya gitu kan, atau bisa untuk konsumsi harian nantinya ayamnya gitu kan, pembesaran sendiri gitu. Jadi saya tuh agak miris gitu dengan kejadian yang semacam ini gitu. Padahal seharusnya pedesaan itu adalah peluang besar untuk beternak ayam kampung secara bebas gitu ya, yang nggak usah banyak-banyak gitu ya. Jadi intinya kalau memang mau cari ya side income ya, atau penghasilan sampingan dengan bertani, itu justru malah lebih positif ya rekan-rekan ya. Ya kan, karena apa? Begini, ayam kampung itu bisa kita konsumsi untuk harian di tempat kita gitu ya, di desa seumpama. Lalu kalau memang kita mau arahnya penghasilan sampingan atau bahkan menjadikan penghasilan utama juga bisa ya kan rekan-rekan. Nah, jadi kita jual ayam kampung itu jangan ke bakul atau ke pengepul, kita jual sendiri ke kota, karena sasaran ayam kampung ini adalah kalangan menengah ke atas
di kota itu rekan-rekan. Jadi kita ternakan di kampung ya, di desa, dengan sumber pakan yang jelas-jelas sangat melimpah ya rekan-rekan ya. Contoh, kenapa saya bilang melimpah? Di penggilingan padi itu pasti ada dedak. Nah, dedak itu sumber pakan, ya kan? Lalu jagung di desa itu lebih dekat dengan petani, tentu lebih murah ketimbang di kota. Lalu seperti sisa-sisa sayuran ya, kalau yang beternak sayur, maksud saya bertani sayuran, itu ada sisa-sisa sayur yang tidak bisa dijual karena rusak. Itu bisa jadi bahan pakan dari ayam, untuk ayam ya gitu ya. Jadi tentunya sangat melimpah untuk kebutuhan pakan di pedesaan untuk ayam kampung gitu ya. Ini kita bukan berbicara yang berwilayah ya, ayam kampung ya. Jadi harusnya kalau memang tinggal di desa, tinggal di perkampungan ya, menurut saya itu lebih baik ya punya sampingan seperti ini, penghasilan sampingan. Dalam artian begini, bertani itu belum tentu panen, itu yang pertama. Kita terkendala cuaca ya saat ini karena global warming itu memang masih jadi momok menakutkan gitu ya. Dan juga kita berpikir lebih jauh lagi, seandainya petani padi ya, petani padi itu hanya panen 1 tahun 2 kali, taruhlah yang lebih cepat-cepat 3 kali ya teman-teman, itu hanya 2 kali. Berarti Anda kalau petani ya, maaf ya, ini secara pandangan saya, Anda bila menjadi petani padi saja itu pasti hanya dapat penghasilan 2 kali dalam setahun, itu minimalnya, dan tidak bisa 4 kali tentunya. Nah, berarti Anda hanya dapat penghasilan yaitu 6 bulan sekali, atau dalam artian 4 bulan sekali, tapi penghasilan itu harus bisa bertahan selama 6 bulan. Anda bagi itu hasilnya, berapa dapatnya per bulan. Nah, kalau memang Anda mengurus padi itu sudah selesai, sudah tanam, sudah perawatan, Anda kan tinggal menunggu panen. Ya apa salahnya kalau beternak ayam kampung begitu kan. Nanti ketika Anda nganggur, sedang Anda bisa memetik hasilnya gitu kan ya kan. Dan misalnya ya, saya beternak padi, bertani padi masih harus beternak ayam kampung, wah ribet, saya masih ada bertani sayuran kan. Ya itu kan pekerjaan sampingan, bertani sayuran juga, itu bisa jadi opsi juga kalau memang yang nggak mau beternak atau nggak punya lahan kan ya. Tapi setidaknya yang saya angkat di sini adalah bahwa harusnya di desa itu aman untuk beternak ayam terutama, karena ayam itu kan kalau skala desa ya itu tidak mencapai ribuan ya. Kayak rekan saya ini ya, dia hanya pelihara 200 ekor dan dia jualnya itu ke pengepul ya rekan-rekan ya, bukan dijual untuk ke luar kota secara langsung, dia ke pengepul karena jarak dari desanya ke kota itu jauh. Jadi ya tentunya penghasilannya kecil income-nya kalau hanya mengandalkan ternak ayam kampung 200 ekor. Itu nggak seberapa rekan-rekan, boleh dihitung lah. Karena kalau pengepul itu kecil sekali membelinya gitu rekan-rekan, dan bahkan dia menggunakan harga pasar, harga tawar yang rendah menurut saya ketimbang kalau jual sendiri. Makanya harusnya ya di desa itu, seandainya di desa kan saya itu bisa lebih kompak, ada yang bertani, ada yang beternak. Yang bertani itu bisa mendapat side income dari beternak kalau memang mampu waktu dan tenaganya, atau punya lahan, atau juga berminat ya. Dan si peternak ini dapat hasil dari limbahnya petani seperti dedak gitu ya, dedak padi, dedak jagung gitu ya. Lalu nanti limbah dari peternak seperti kotoran ayam ya, dan tadi saya satu lagi lupa, dari limbah padi itu ada sekam. Nah, sekam itu bisa digunakan oleh peternak untuk alas ayamnya, alas pemeliharaan ayam ya. Nanti limbah dari peternakan itu bisa digunakan lagi oleh petani untuk pupuk. Tapi ya
saya juga amati nggak semua petani sekarang menggunakan pupuk organik ya, atau dari limbah-limbah kotoran ayam. Mereka cenderung kimia gitu ya. Jadi rata-rata beras yang makan ikan itu hasil dari kimia kan ya. Jadi kalau memang seandainya ya, kita kembali lagi ke topik tadi, kalau memang warga desa tersebut bisa kompak ya, itu bisa sama-sama dengan rekan saya itu ya. Jadi rekan saya itu beternak, mereka bertani, atau mereka juga bertani sambil beternak sebagai penghasilan sampingan. Nanti ayamnya kan bisa dijual, atau mereka produksi bibit, nanti rekan saya yang membesarkan gitu kan, kita jadi ada kesinambungan gitu kan, ada kerjasama, ketimbang wah saya bertani itu enak aja diternak bau gitu. Nah sedangkan tani itu juga butuh dari kotoran ayam gitu sebenarnya gitu. Kecuali kamu memang patokannya hanya menggunakan kimia ya makanya. Jadi harusnya kalau di desa itu lebih bebas menurut saya sih, tapi tergantung ya. Coba komentar di bawah, desa kalian seperti itu enggak gitu. Dan juga begini rekan-rekan, sebenarnya ya dari kasus ini saya menyoroti bahwa mungkin ya, ini mungkin di desa tempat tinggal rekan saya itu mungkin memang masih agak primitif pemikirannya ya, menurut saya ya, karena masih belum terjangkau untuk informasi mungkin ya, atau mungkin sudah bisa akses internet dengan lancar tapi penggunaannya yang nggak tepat gitu. Ya udah segitu dulu ya teman-teman ya, kita sharing hari ini cerita-cerita sedikit. Nah, jangan lupa untuk subscribe bila mana ingin tahu update perkembangan ayam kampung, seputar ternak ayam kampung. Dan terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.